Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ke-10. Pada kesempatan ini kita masih belajar terkait OOP di PHP. Nah, ini berarti lanjutan dari pertemuan kemarin. Terkait OOP juga akan dilanjut di pertemuan selanjutnya. Ini masih ada lagi. Jadi seperti biasa, di kesempatan kali ini kita bertemu masih di bulan Ramadan, masih dalam kondisi pandemi corona. Jadi mau tak mau kita masih belajar via daring. Walaupun mungkin dari saya pribadi ini kurang efektif, namun ini cara yang paling efektif untuk sementara diterapkan di mata kuliah. Oke, langsung saja ya, seperti biasa saya berikan tugasnya. Tugasnya adalah seperti di video. Silakan kalian bisa baca langsung atau bisa pause. Oke, tugasnya kurang lebih seperti kemarin. Saya lanjutkan. Nah, untuk materi OOP lanjutan di pertemuan ini seperti biasa, buatlah folder pada WP1 dengan nama P_10, kemudian buka teks editor kalian masing-masing, kemudian arahkan ke folder yang sudah dibuat tadi, bukalah exam, lalu start apache dan start MySQL. Selanjutnya buka browser dan ketikkan localhost /wp1/p_10 untuk run kode PHP yang dibuat. Nah, WP1 buat folder bernama P_10, kemudian arahkan ke teks editor masing-masing. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada file coding yang akan kita latihan di mata kuliah hari ini. Oke. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah pengenalan construct dan destruct pada OOP PHP. Apa itu construct dan destruct? Terkait OOP ini hampir sama seperti Java yang kemarin sudah disampaikan. Jadi jika kalian sebelumnya di Java sudah diberi materi seperti ini, mungkin kalian akan lebih cepat mengerti dan cepat paham. Oke, langsung yang pertama adalah pengenalan metode construct atau constructor. Metode construct adalah metode yang dijalankan pertama kali pada saat sebuah kelas dijalankan. Jadi apabila kita menjalankan atau menginstansiasi sebuah kelas, maka jika terdapat metode atau function construct di dalamnya, maka yang pertama kali dijalankan adalah metode construct ini. Kemudian untuk cara penulisan metode construct diawali dengan sintaks function, lalu diikuti dengan underscore construct, underscore 2 kali ya, kemudian construct. Jadi misalkan kalian punya kelasnya namanya manusia, kelas manusia. Nah, ketika dibuat metode construct, underscore construct, kemudian di bawahnya ada function yang lainnya, maka yang pertama kali dijalankan ketika kelas manusia ini diinstansiasikan, maka construct ini yang pertama kali dijalankan. Nah, seperti ini contoh penulisannya. Misalkan kelas nama kelas, contohlah, kemudian function construct. Kemudian perlu diketahui tidak perlu lagi memanggil fungsi construct pada saat instansiasi, karena construct dan destruct akan dijalankan otomatis jika kelasnya yang diinstansiasikan. Nah, sebelum masuk ke destruct, saya contohkan saja biar lebih jelas. Nah, ini contoh construct. Sebagai contoh, di sini saya punya kelas bernama kelas manusia. Kemudian propertinya di sini ada var
dolar nama, dolar warna, kemudian function construct. Ingat ya, ini ya. Echo, isi dari function construct ini adalah echo, ini adalah isi method construct. Kemudian saya juga buat function bernama tampilkan nama, dimana isinya adalah mengembalikan kata atau kalimat nama saya Bakti Nur Wahyudin, take break. Nah, kemudian di luar kelas manusia, lihat ya, ini kelas manusia. Di luar kelas ini buka kurung, tutup kurung, berarti ini di luarnya. Di luar kelasnya ini saya buat variabel dolar manusia sama dengan new manusia, menginstansiasikan kelas manusia. Kenapa new manusia? Karena kelasnya bernama kelas manusia. Nah, ini yang saya ulas kembali terkait instansiasi. Kemudian ketika sudah diinstansiasikan, karena di sini pakai dolar manusia, maka saya akan memanggil function tampilkan nama dari nama kelas manusia. Echo dolar manusia yang ini, kemudian objek tampilkan nama function dari yang akan dipanggil ini. Kita akan memanggil function ini. Harusnya secara otomatis ini juga akan ikut. Kenapa? Karena ketika ini dijalankan, otomatis ini juga akan ada. Oke. Nah, ini adalah isi method construct. Padahal yang tadi kita tampilkan adalah yang bagian ini, nama saya Bakti Nur Wahyudin. Lihat ya, yang saya minta di sini adalah tampilkan nama saya Bakti Nur Wahyudin. Misalkan saya buat contoh lagi. Tampilkan alamat. Misalkan saya punya function bernama tampilkan alamat, kemudian isinya adalah mengembalikan kata alamat Brebes. Misalkan yang akan saya panggil atau akan saya pakai adalah function tampilkan alamat, bukan tampilkan nama. Ketika saya pakai tampilkan alamat, otomatis bukan hanya ini saja yang akan muncul, tapi ini juga akan muncul. Karena setiap ada function yang dijalankan, construct ini akan selalu ikut dan pertama kali dijalankan. Oke, saya refresh. Alamat Brebes, dan metode isi dari metode construct ini akan selalu berjalan di awal. Seperti itu. Oke ya, intinya itu function construct ini adalah function atau metode yang pertama kali dijalankan ketika kelas itu diinstansiasikan. Walaupun functionnya yang dipanggil adalah function A, B, C, D, E ataupun apapun itu, maka construct ini adalah yang pertama kali dijalankan. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah metode destruct atau destructor. Jadi jika construct adalah metode yang pertama kali dijalankan pada saat sebuah kelas diakses, maka destruct adalah metode yang terakhir dijalankan setelah semua metode di kelasnya dijalankan. Jadi metode destruct adalah kebalikan dari metode construct. Cara penulisannya pun hampir sama dengan construct, diawali dengan sintaks function dan di awalnya menggunakan underscore ganda, underscore.
Contohnya, contoh penulisannya adalah seperti ini. Adapun untuk contohnya biar lebih enak, saya gabungkan antara construct dan destruct. Lihat di bagian sini, langsung fokus. Saya mempunyai 3 metode di dalam kelas manusia. Ada construct, destruct, kemudian tampilkan nama. Secara urutan, ini yang terakhir, ini yang kedua, dan ini yang pertama. Secara urutan penulisan di sini saya. Namun ketika saya panggil tampilkan nama, saya panggil ini, otomatis ini akan pertama kali jalankan, ini yang kedua, dan ini otomatis yang terakhir. Oke, kalian bisa perhatikan nanti ketika saya panggil tampilkan nama ini, otomatis ini yang akan pertama muncul, ini yang kedua, kemudian ini yang terakhir. Oke, saya akan buktikan. Nah, seperti ini. Construct otomatis akan yang pertama. Kemudian isi dari function yang dipanggil yaitu yang kedua, dan destruct akan dipanggil yang terakhir. Jika saya buat function lagi, misalkan function tampilkan alamat lagi. Bagi contoh seperti ini. Kemudian yang saya panggil, saya tambahkan lagi di sini alamat. Nah, ini yang kita panggil pertama, ini yang kita panggil kedua. Walaupun seperti ini, kita fokus ke line 32 dan 33. Walaupun yang diminta ditampilkan adalah tampilkan nama yang ini dan tampilkan alamat yang kedua, namun tetap saja walaupun ini yang pertama dijalankan, tapi construct tetap akan dijalankan terlebih dahulu. Dan setelah construct dijalankan, selanjutnya adalah yang diminta tadi, yaitu tampilkan nama yang ini, tampilkan alamat, kemudian destruct yang terakhir. Oke, saya akan jalankan. Nah, seperti ini. Kalian bisa perhatikan di sini yang pertama saya panggil adalah tampilkan nama. Tampilkan nama ini. Ini yang kedua. Kenapa? Dikarenakan construct akan tetap dijalankan pertama kali. Kemudian walaupun di sini function destruct itu di line setelah construct, atau saya buat setelahnya atau nomor 2, karena yang diminta itu tampilkan nama terlebih dahulu, otomatis destruct akan terakhir. Jadi intinya seperti yang dijelaskan di penjelasan tadi, bahwa construct yaitu metode yang dijalankan pertama kali, kemudian destruct itu metode yang dijalankan terakhir.
Oke ya, saya rasa cukup jelas. Jika kalian ada hal yang mau ditanyakan, disampaikan, bingung, langsung saja di grup WA kelas masing-masing. Saya tunggu, saya stay pertanyaan kalian. Nah, yang selanjutnya adalah enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Nah, pengertian dari enkapsulasi adalah salah satu yang paling terpenting di dalam pemrograman berorientasi objek. Kenapa paling terpenting? Salah satu paling terpenting karena tahap enkapsulasi lah yang menentukan pemberian hak akses pada setiap properti atau metode. Enkapsulasi atau encapsulation terdiri dari 3, yaitu public, private, dan protect. Oke ya. Jadi enkapsulasi ini adalah salah satu hal yang terpenting di dalam pemrograman berorientasi objek atau OP. Kemudian ada 3 enkapsulasi di sini, yaitu ada public, private, kemudian protected. Enkapsulasi juga metode untuk mengatur struktur pada kelas dengan tujuan untuk menentukan hak akses pada properti atau metode. Adapun public, private, dan protected itu untuk lebih jelasnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah public. Jika sebuah metode dan properti menggunakan public, jika sebuah metode dan properti menggunakan public, maka metode dan properti tersebut dapat diakses dari luar atau dari dalam kelas tersebut. Perlu diketahui, pada metode dan properti yang tidak ditetapkan hak aksesnya menggunakan public, private, dan protect, maka hak akses pada metode atau properti tersebut adalah secara default menjadi public. Seperti penulisan OOP yang kita pelajari sebelumnya. Oke, kita kembali bertemu lagi dengan metode dan properti, kemudian kelas. Jika kalian masih bingung terkait metode, properti, dan kelas, silakan kalian buka pertemuan ke-9 dan pelajari lagi terkait hal tersebut. Nah, yang selanjutnya ada enkapsulasi publik. Nah, seperti ini. Jadi enkapsulasi publik ini akan membuat properti, ini properti, kemudian ini method. Jika ini tidak ada tulisan public, misalkan public, contohlah seperti ini, atau mungkin di sini aja. Jika di sini cuma ada tulisan var $nama, otomatis var $nama ini sifatnya public secara default. Namun ketika langsung ditulis private, maka ini sifatnya private. Begitu juga ketika ini sifatnya protect. Oke, kita contoh yang pertama public. Jika dibuat public seperti ini, maka properti ini bisa diakses di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ingat ya, di luar kelas adalah, maksudnya ini adalah seperti ini. Ini kelas manusia, ada di line 3 sampai line 13. Ketika sifatnya itu public, maka dapat diakses di luar. Tapi kalau misalkan itu private, maka tidak bisa langsung diakses dari luar atau dipanggil langsung dari luar. Jika bingung, mungkin lebih jelasnya seperti ini. Di sini saya instansiasikan variabel manusia, yaitu kelas manusia, new kelas manusia. Kemudian memanggil metode tampilkan nama dari kelas manusia. Echo manusia, tampilkan nama.
Sebagai contoh, saya akan memanggil function tampilkan nama. Contoh saja ya. Nah, maka akan menampilkan nama saya Bakti Nur Wahyudin. Seperti ini, karena isi dari tampilkan nama adalah seperti ini. Nah, misalkan saya akan memanggil variabel nama. Misalkan warna aja deh. Warna merah. Contohnya seperti ini. Kemudian saya akan panggil di sini karena sudah diinstansiasikan kelasnya. Langsung saja ketikkan warna. Buah kurung tutup kurungnya dihapus karena warna bukanlah function. Ingat ya. Kenapa tadi pakai tampilkan nama buka kurung tutup kurung? Karena yang kita panggil adalah function. Karena di sini saya panggilnya adalah properti, maka saya langsung dolar manusia atau instansiasi dari kelas manusia langsung dari properti warna. Jika seperti ini, maka error karena di sini tidak ada function warna, kecuali ada function bernama warna baru bisa. Namun karena yang di sini itu akan memanggil ini, maka cukup seperti ini. Oke, jelas seperti itu ya. Oke, saya panggil variabel warnanya. Oke, akan muncul warna merah. Nah, bagaimana jika ini bukan public? Misalkan contoh seperti ini. Misalkan var dolar warna, maka otomatis juga ini bisa dipanggil di luar kelas seperti ini. Dikarenakan jika tidak diset seperti ini, otomatis sifatnya atau defaultnya adalah public. Saya refresh lagi. Nah, akan tetap. Namun jika saya rubah private, misalkan saya rubah private seperti ini, private dolar warna merah, kemudian kita panggil di luar kelas seperti ini, maka error cannot access private property nama properti manusia dolar warna. Kenapa? Karena kalau misalkan private itu sifatnya adalah private, tidak bisa diakses di luar kelas. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Jika public itu bisa diakses dari dalam dari sini ataupun dari luar. Namun kalau misalkan private itu bisa diakses dari dalam kelas manusia, namun tidak bisa diakses dari luar secara langsung. Oke, lanjut ke hak akses private. Hak akses kedua yang akan dibahas selanjutnya adalah private. Private adalah hak akses yang melarang metode atau properti yang menggunakannya dilarang diakses dari luar kelas. Jadi hak akses private hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa akses private itu hanya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri. Misalkan ada kelas bernama kelas manusia, maka properti misalkan sifatnya private itu cuma bisa diakses di dalam kelas manusia itu sendiri. Kalau misalkan diinstansiasikan di luar kelas, maka private dari properti tersebut tidak dapat diakses. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada contoh propertinya. Saya properti nama, properti private dolar nama, private strip Bakti Nur Wahyudin. Nah, karena sifatnya private, maka ini cuma bisa diakses di dalam
kelas manusia. Pemanggilannya adalah di line ke-10 di sini. Return nama saya adalah $this, pakai this. Berarti di kelas ini this adalah maksudnya seperti itu. Kemudian objek nama, maka seterusnya akan menampilkan nama saya Private Bakti Nur Wahyudin. Nah, ketika dipanggilkan di sini, saya panggil private-nya, maka akan menampilkan nama saya Private Bakti Nur Wahyudin. Karena fungsi tampilkan nama ini berisi nama saya .this nama ini. Kalaupun saya panggilkan seperti contoh tadi, misalkan saya panggil langsung nama, misalkan saya langsung panggil properti ini, maka tidak akan bisa dikarenakan ini private. Kalau misalkan private itu harus dipanggil di kelas itu sendiri, seperti ini contohnya. Nah, kalau misalkan seperti ini langsung diakses di luar kelas, maka akan error seperti sebelumnya saya contohkan. Nah, seperti ini error, kecuali kalau misalkan ini public. Oke ya, kalau misalkan ini public baru bisa diakses di luar ataupun di dalam. Seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Kurang lebihnya seperti itu. Kalian silahkan putar kembali di menit sebelumnya biar lebih jelas terkait public sama private. Yang intinya adalah public itu bisa diakses di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kalau misalkan private adalah aksesnya cukup bisa diakses di dalam kelas itu sendiri, namun dilarang untuk metode atau propertinya di luar kelas. Kemudian yang ketiga terkait hak akses atau enkapsulasi, yang ketiga ini adalah protect. Jika properti dan metode ditetapkan dengan protect, berarti properti dan metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, tetapi bisa diakses dari kelas itu sendiri. Nah, contohnya adalah untuk protected ini hampir sama dengan private, namun kalian akan bisa melihat perbedaannya seperti berikut. Ingat ya, ini kelas manusia dari line 4 sampai line 17. Kemudian saya buat enkapsulasi protect dolar nama protected strip Bakti Nur Wahyudin. Kemudian saya buat metode lagi, misalkan function nama saya, this nama. Kemudian public function tampilkan nama, this nama. Kemudian saya akan menampilkan function tampilkan nama. Yang akan saya tampilkan ini isi dari function nama. Isi function nama ini yaitu return nama saya mengambil dari variabel nama yang diprotect di atasnya. Ingat, di sini saya protected, di sini saya protected. Maksudnya adalah hampir seperti private, sama bahwa protected ini cuma bisa diakses di dalam kelas manusia. Kalau misalkan saya panggil langsung function namanya yang ini, maka error. Protected ya, error. Ataupun ketika saya langsung panggil variabel nama yang diprotected ini juga akan error. Nah, error juga sama.
Maka dari itu di sini yang saya panggil adalah function tampilkan nama. Karena tampilkan nama itu sifatnya public, nah otomatis akan menampilkan nama saya protected Bakti Nur Wahyudin. Oke, saya rasa kalian jelas. Jika kurang jelas kalian bisa tanyakan langsung di grup kelas. Saya lanjutkan yang ketiga, atau bisa dibilang yang terakhir, yaitu pewarisan sifat atau inheritance. Apa itu inheritance? Inheritance atau pewarisan sifat merupakan kelas turunan dari kelas yang lainnya. Ingat ya, kelas turunan dari kelas yang lainnya. Inheritance dibuat dengan membuat kelas baru dengan tujuan dihubungkan dengan kelas yang lain yang diinginkan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data dari kelas yang dihubungkan tersebut. Kelas yang baru ini disebut juga dengan subclass atau child class. Jadi subclass dan child class adalah kelas turunan, dan kelas utama atau kelas yang dihubungkan disebut juga dengan parent class. Oke. Contoh sederhananya adalah misalkan kita memiliki dua buah kelas. Kita beri nama kelas A dan kelas B. Misalnya pada kelas A ini terdapat properti atau metode, dan dengan inheritance atau kelas turunan kita dapat mengakses metode atau properti dari kelas A langsung dari kelas B. Oke ya, kita punya misalkan ada dua kelas A dan kelas B. Kalau misalkan kelas A itu ada metode atau properti, kita bisa langsung akses di kelas B nya, itu yang disebut dengan kelas turunan. Kelas A disebut dengan parent class, kelas B disebut dengan subclass atau child class. Oke, ini adalah untuk inheritance. Nah, misalkan saya memiliki dua kelas. Kelas yang pertama adalah kelas manusia. Kemudian kelas turunan atau subkelas dari kelas manusia adalah kelas teman. Oke ya, kelas yang akan menjadi turunannya adalah kelas teman. Nah, adapun kenapa pakai extend? Extend di sini adalah untuk penggunaan dari inheritance. Nah, cara membuat kelas turunnya di inheritance adalah kita bisa menggunakan sintaks extend pada kelas. Nah, contohnya adalah seperti tadi. Misalkan saya kelas parent kelasnya adalah kelas manusia, maka di kelas turunannya, di kelas teman, itu penggunanya adalah extend manusia. Oke ya, ini kelas manusia atau kelas A, kelas teman ini kelas B. Karena ini sebagai parentnya dan ini sebagai subkelasnya, maka ini harus extend ke manusia agar bisa disifatkan turunan dari kelas ini. Misalkan di kelas manusia ini berisi properti bersifatnya public, $nama underscore saya. Kemudian metode pada kelas manusia adalah function beri nama $saya, this nama saya sama dengan $saya. Kemudian akan diturunkan di kelas teman, yaitu public $nama teman, yang mana function baru, function beri nama teman, $teman, this nama teman sama dengan $teman. Kemudian saya instansiasikan di sini variabelnya, saya buat
variable inheritance new teman. Di sini yang akan saya panggil atau saya instansiasikan adalah kelas teman. Saya cukup pakai kelas teman karena kelas teman ini sudah diwariskan sifatnya oleh kelas manusia. Metode beri nama adalah metode pada kelas manusia. Ini, ingat ya, inheritance beri nama bakti N. Walaupun saya di sini cuma panggilnya teman karena saya ulangi, walaupun di sini saya panggilnya itu cuma kelas teman, tapi di sini saya akses function atau metode beri nama. Padahal beri nama ini berada di kelas manusia. Kita lihat. Nah, beri nama ada di kelas manusia. Kenapa bisa dipanggil di sini di kelas teman? Karena kelas teman ini sudah diwariskan sifatnya oleh kelas manusia, seperti itu. Kemudian beri nama isinya adalah bakti N. Seperti di sini beri nama, ketika ini diisi akan menampilkan di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah beri nama teman. Ini emang function asli dari kelas teman. Isinya adalah Wahyudin. Kemudian akan saya tampilkan nama saya adalah variable inheritance nama saya. Nama teman saya $inheritance nama teman. Nama saya ini adalah pada kelas manusia. Sekali lagi, padahal properti nama saya ini berada di kelas manusia, padahal yang diakses di sini adalah kelas teman. Kenapa bisa? Saya ulang lagi, karena kelas teman ini sudah diwariskan sifatnya oleh kelas manusia. Karena kita ingin memanggil kelas manusia karena sudah diwariskan di kelas teman, kita cukup panggil saja atau instansiasikan kelas teman. Oke, saya lihat. Oke, nama saya Bakti N, nama teman saya Pak Wahyudin. Seperti itu. Oke ya, seperti itulah pewarisan sifat. Mungkin sedikit saya ulangi lagi. Di sini saya akan menampilkan isi dari properti nama saya. Nama saya berada di kelas manusia. Ini ya. Kemudian saya akan menampilkan properti dari nama teman. Nama teman berada di kelas teman. Nah, di sini nama saya ini di kelas manusia, kita tidak usah instansiasikan new manusia, cukup new teman, dikarenakan teman ini, kelas teman ini sudah di extend manusia atau sudah diwariskan sifatnya oleh kelas manusia. Jadi kita cukup seperti ini dan kita bisa panggil method atau propertinya. Nah, kenapa tadi saya di contohnya adalah nama saya Bakti N? Nama saya Bakti N. Kenapa properti nama saya itu berisi Bakti N? Karena padahal di sini kosong, karena di sini saya isi inheritance beri nama, function beri nama diberi
bakti N, isinya adalah bakti N. Isi bakti N ini beri nama bakti N di sini akan mengisi dari properti nama saya. Jadi otomatis kalau misalkan saya tulis B Nur, misalkan saya tuliskan B Nur seperti ini, maka otomatis metode beri nama ini akan berisi B Nur. Oke ya, variabel saya itu akan berisi dari isi dari sini. Misalkan di sini ditulis B Nur W, otomatis juga ini akan berisi B Nur W. Isi dari ini variabel saya akan diturunkan di nama saya. Lihat, dis nama saya sama dengan isi dari tadi yang dirubah di bawah. Seperti itu. Kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, cukup saja pertemuan mata kuliah di hari ini. Tadi kita sudah bahas terkait cukup banyak hal. Dari awal itu terkait construct dan destruct. Selanjutnya tadi kita bahas enkapsulasi, public, private, dan protect. Dan yang terakhir tadi kita bahas terkait pewarisan sifat atau inheritance. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.